Halo Cartoon Fox, selamat datang di channel YouTube Cartoon Film bareng gue Fadil, dan di sini kita akan masuk di sesi Cartoon Review. Nah, di Cartoon Review kali ini kita bakal ngomongin film horor yang baru aja rilis di tanggal 5 Mei. Mungkin masih ada kali ya di bioskop sekarang filmnya. Ini film horor ini adalah salah satu film yang franchise-nya adalah dari franchise legendaris dari sutradara yang salah satunya adalah sutradara trilogi Spider-Man juga gitu, yaitu Sam Raimi yang berjudul Evil Dead Rise. What will be. Cartoon Fox senang aja, gue bakal nge-review film Evil Dead Rise ini dengan non-spoil review. Jadi teman-teman bisa nonton konten ini dulu. Siapa tahu jadi kesimpulan buat teman-teman sekalian kira-kira mau nonton di bioskop apa enggak, atau bahkan nggak nonton sama sekali gitu film ini. Nah, mungkin gue mulai dulu ya dari bagaimana orang-orang ini antusiasmenya mengenai film Evil Dead Rise. Jadi memang banyak yang bilang film Evil Dead Rise adalah salah satu film horor yang ditunggu-tunggu banget tahun ini dan bakal jadi film horor terbaik di tahun 2023. Bahkan setelah sebelumnya kita udah kedapetan film-film horor di lokal juga, yaitu Sewudino dan Kanzab dan segala macamnya film-film horor lainnya yang banyak kontroversinya lah. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek, bla 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 bla. Tapi semua orang, semua content creator bahkan bilang dan kompak kalau misalkan Evil Dead Rise ini bakal jadi film terbaik gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk nonton di bioskop gitu, karena yang kita tahu franchise-nya Sam Raimi di Evil Dead itu, film The Evil Dead adalah franchise yang ngebangun banget suasana tense horornya, lalu bagaimana film itu sinematografinya dan segala macamnya. Makanya kayaknya bakal seru deh kalau nontonnya di bioskop gitu ya. Setelah akhirnya gue nonton di bioskop, dan bener banget, film ini gue deskripsikan layaknya sebuah wahana di Dufan sih. Maksudnya wahana di Dufan tuh apa sih? Film Evil Dead Rise ini bisa banget ngebawa tense dan suasana si penonton ke filmnya gitu. Kita bisa bener-bener masuk ke dalam situasional di film tersebut dan ngerasain bagaimana tegangnya, bagaimana mungkin sadisnya dan segala macamnya yang terjadi di film tersebut. Makanya bisa gue bilang film ini layaknya sebuah wahana sih, sebuah rekreasi, dan memang sebatas rekreasi bisa gue bilang. Ini ada baik ada buruknya ya. Baiknya adalah dimana dari awal sampai akhir itu film ini benar-benar ngebawa kita ke situasional yang sangat-sangat menegangkan banget sampai akhir, dari awal sampai akhir lu bayangin. Dan kenapa bisa gue bilang sebatas rekreasi aja, karena ternyata ya story-nya memang sesimpel itu. Gak usah banyak mikir, gak usah banyak penjelasan dan segala macem. Lu tinggal masuk aja, lu kayak masuk ke roller coaster gitu, lu tinggal nikmatin aja gimana roller coasternya berjalan. Nah itu pas banget kayak film ini sih. Ngomongin soal story, tentu sebuah film penting yang namanya dibangun sebuah story yang benar-benar pakem gitu ya. Nah di Evil Dead Rise ini, yang tadi gue bilang, ini sebuah film wahana buat lu gitu. Lu nggak perlu banyak story dan segala macam penjelasan bla bla bla. Lu tinggal masuk ke roller coaster, tinggal nikmatin deh. Nah film ini tuh kayak gitu banget, sesimpel itu. Story-nya sesimpel itu, kayak kalau misalkan gue ceritain mungkin terlalu pendek kali ya kalau gue ceritain pun story-nya kayak gimana. Intinya sih film ini ngadopsi pendekatan film short movie di mana konfliknya itu langsung dihadapin di awal babak perfilman gitu loh. Jadi mungkin di sekitar 10 menit pertama udah ada konfliknya, lalu berikutnya dijelasin kenapa konfliknya itu berlangsung begini, dan itu mungkin penjelasan story sampai ke intinya sih sampai di mungkin 10 menit 15 menit pertama lah. Selebihnya lu tinggal nikmatin situasi yang terjadi. Dan ya ada baik buruknya sih. Buruknya ya gue ngerasa nggak terlalu begitu puas bagaimana penggambaran story yang ada di film ini gitu. Kayaknya terlalu remeh deh. Kayaknya ada penjelasan yang lebih harusnya lebih masuk akal dan segala macam deh. Kayaknya ini, kayaknya itu, kayaknya ini, kayaknya itu deh. Jadi ya memang
mungkin direkturnya yaitu Lee Cronin ngerasa film ini nggak perlu banyak ngetik beratin ke story-nya. Jadi lu tinggal lu nikmatin aja situasional horornya kayak gimana. Karena memang poinnya mungkin ada di situ gitu. Dan gue ngeliatnya sih dari situ ya. Dari awal sampai akhir, walaupun memang durasinya pendek, film ini tuh benar-benar tok-tokan mengenai bagaimana situasi horornya itu terjadi. Dan itu kebayar banget sih situasi horornya. Lu dapat banget lah bagaimana lu kayak masuk ke dalam filmnya, bagaimana lu kayak dikejar-kejar oleh setannya dan segala macamnya. Dan ya harusnya film, karena gue bisa bilang ini film wahana, ya harusnya lu nontonnya di bioskop. Mungkin nggak kerasa kalau lu nggak nonton di bioskop, atau lu nggak nontonnya nggak pakai sound yang proper dan segala macam ya, atau layar yang besar ya. Mungkin lu nggak akan dapet feel-nya gitu. Karena ya balik lagi ke tadi, film ini tuh film wahana abis. Ngomongin soal sinematografinya, gue bisa bilang gue puas abis ya sama film ini. Bagaimana pengambilan gambarnya, bagaimana mungkin sudut-sudut angle-nya, titik adegan mana yang dijadikan jump scare dan segala macam, itu gue bisa acungin jempol buat film ini. Ya karena nggak didirektorin atau disutradain sama Sam Raimi, nggak ada scene klasik atau tangkapan scene klasik dari Sam Raimi sih nggak ada sih. Cuman ini emang sinematografi yang bagus banget di film Evil Dead Rise ini, dan memang apalagi ditambah bentuk horornya ini beda. Kan biasanya kan kalau film horor yang mungkin setan-setan biasa tuh kayak setannya hilang dan segala macem bla bla bla, tiba-tiba ada benda ini gerak lah sendiri dan segala macamnya. Cuman film Evil Dead Rise ini beda banget karena ini dia nyurupin ke badan orang, dan badan orangnya itu ya kayak badan biasanya, badan orang biasa, nggak bisa ngilang, nggak bisa apa segala macem. Jadi tense tuh beda, kayak lu dikejar-kejar sama manusia aja gitu. Dan itu yang ngebuat gue puas banget sih kenapa film ini jadi film yang wahana terbaik buat gue. Walaupun story-nya remeh banget ya. Gue kasih rating buat film Evil Dead Rise ini 7/10. 7 kelihatannya kayak jelek ya, cuman enggak jelek juga sih. Ya so-so lah. Memang banyak plus minusnya. Yang tadi plusnya udah gue jelasin, bahwasanya film ini film wahana banget. Film yang bisa banget ngambil hati pengunjungnya. Kalau misalkan lu naik roller coaster di Dufan, lu ngerasa pasti lu setelah naik wahana itu ngerasa puas banget dengan bagaimana situasi yang lu dapet dan ketegangan yang lu dapet saat lu naik wahana. Itu lu cocok. Kalau misalkan lu menonton film ini mau cari senang-senang aja, atau mau cari teriak-teriaknya aja, atau mau cari mungkin enak-enaknya aja. Tapi kalau misalkan lu yang mau ngelihat juga story yang bagus, plot yang sangat-sangat pakem dan segala macam, dan istilahnya ngerasa takut dari kepakeman si story-nya, itu gue rasa sih lu nggak akan dapet di film ini ya, karena film ini muanya tuh remeh kecuali si situational horornya itu. Ya story plotnya gue rasa masih banyak yang bisa kayak lah harusnya gini gak sih yang lebih make sense dan segala macam bla 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 bla. Jadi gue ngerasa 7/10 itu cukup untuk film ini gitu. Apalagi bahkan ada beberapa minus yang gue kritisi di film ini, yaitu mungkin di bagian visual effects-nya ya. Ada beberapa scene yang gue rasa kayaknya visual effects-nya tuh mungkin gak terlalu bagus atau bahkan jelek banget ya. Apalagi kan film ini kan ngutamain banget film-film yang cukup sadis, yang banyak adegan-adegan sadisnya yang ya lu tau lah gimana. Dan itu didukung oleh visual effects yang tidak sebagus itu. Cuman nggak keseluruhan film ya, di beberapa scene aja sih. Tapi ya cukup bikin ngedown lah pas lu nonton gitu, kayak ini beneran kayak gini nih gitu. Ya jadi mungkin rating 7/10, rating yang cukup untuk film Evil Dead Rise. Menurut gua ini cocok kalau misalkan lu mau nonton di bioskop.
dan cocok kalau misalkan lu mau nonton bareng teman-teman lu lah, atau bareng siapapun itu yang lu ngerasa nyaman buat nonton dan teriak-teriakan di bioskop, atau ngerasa kayak enak-enakan di bioskop, ya ini film yang cocok. Tapi kalau misalkan lu pengen nargetin ini film yang bagus secara story, bagus secara plot dan segala macam, nggak ada sama sekali di film ini ya. Jadi ya 7/10 dari gue. Katon Fox, thank you banget yang udah nonton konten kita di Katon Review mengenai film Evil Dead Rise. Tungguin konten-konten selanjutnya di YouTube, dan kita akan terus mungkin sering-sering nonton di YouTube sih. Jadinya tolong di subscribe. Ya kalau nggak mau subscribe terserah lo juga sih kalau nggak mau. Cuman ya tolong dukung lah. Terus follow juga kita di TikTok, di Instagram, dan kita mungkin juga akan ngegarap di Twitter juga. Oh ya, podcast kita di Noise, Katon Film atau Katon Podcast di Noise. Udah banyak tuh podcast kita yang di sana. Jadi cukup banyak sosmed yang bisa lu ikutin untuk Katon Film ini. Ada banyak konten-konten pilar juga, ada Katon Review, ada Katon Fact, ada Katon Explain, Katon Performance, dan lain-lainnya. Jadi langsung aja di follow, subscribe, dan ikutin semuanya. Bye-bye.